yang sedang mencari jati diri, dia sedang mempertanyakan banyak hal, dan dia juga sedang mempertanyakan tentang Tuhan. Di dalam perspektif itu dia bercerita seperti ini. Teman-teman, kalian tahu kan, ayahku itu seorang majelis gereja. Dia melayani di gereja, dia khotbah, dia bicara banyak tentang firman Tuhan. Tapi kalau di rumah sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Ya, dia mengeluhkan tentang ayahnya yang di luar tampaknya baik, tahu banyak tentang firman, tapi di rumah tidak menghidupi firman. Cerita ini teman-teman dan saudara semua menampar saya. Tahu banyak tentang firman tapi tidak melakukannya bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama bagi orang yang sedang belajar untuk percaya, sedang mengenal Tuhan, sedang berjuang untuk percaya pada Tuhan. Dan lebih lagi, tahu tapi tidak melakukan, itu menjadi bukti, menjadi tanda bahwa seseorang belum benar-benar mengasihi Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah." Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa artinya menghidupi firman dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Bagi teman-teman yang ada Alkitab, boleh dibuka Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Saya akan baca untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amanah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Yakobus kepada orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus yang sedang berada di perantauan. Mereka mengalami banyak tekanan, pergumulan, dan tantangan iman. Di dalam bacaan kita hari ini, mereka diingatkan, jangan hanya tahu firman, tetapi hidupi firman itu. Hari ini kita akan belajar 3 hal penting
untuk menghidupi firman Tuhan. Dengar, terima, lakukan. 3 hal sederhana. Dengar, terima, lakukan. Yang pertama, dengar. Tentu saja kita tidak bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarnya. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak pernah mendengarnya? Jadi, sebelum melakukan firman Tuhan, sebelum menghidupi firman, tentu saja kita perlu mendengar. Dan bagaimana sikap hati kita saat mendengar? Dalam bacaan tadi ayat 19 berkata, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Mendengar di sini bersifat umum ya. Di dalam jemaat tersebut kemungkinan di antara mereka ada orang-orang yang cepat sekali untuk bicara, mudah tersinggung, ingin segera membela diri, tapi sangat lambat untuk mendengarkan, dan sampai akhirnya timbullah pertengkaran di tengah-tengah jemaat. Karena itu, ya fokus menasihati. Belajarlah mendengar terlebih dahulu sebelum bicara. Belajar menahan diri. Belajar untuk sabar. Inilah bentuk sikap yang rendah hati saat mendengar. Dan sikap hati seperti ini juga diperlukan saat kita mendengarkan Tuhan. Kadang-kadang kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena hati kita penuh dengan kemarahan. Kita ingin segera membela diri, kita ingin segera cepat menilai orang lain, kamu salah, aku benar. Jadi tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendengar. Hari ini kita semua diingatkan, dengar. Jadi poin pertama, untuk bisa menghidupi firman Tuhan, kita perlu punya hati yang mau mendengar. Bukan hanya telinganya saja yang mendengar, tapi hati yang mau mendengar. Sekarang poin yang kedua, setelah dengar, terima. Ayat 21 kata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada 2 kata kunci. Apa kalimat perintahnya? Kata perintahnya, buanglah dan terimalah. Buang dan terima. Kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan sulit untuk bertumbuh dalam hidup kita ketika hati kita masih menyimpan banyak yang kotor, jahat. Ibarat seperti tanah. Kalau tanah itu berbatu, penuh dengan sampah, benih itu sulit untuk tumbuh. Itu juga dengan hati kita. Saat kita masih penuh dengan kepahitan, iri, kebencian, kesombongan, firman Tuhan itu tidak bisa berakar dan tidak bisa bertumbuh. Jadi kita perlu membuang yang kotor. Bagaimana caranya? Mengaku di hadapan Tuhan dan bertobat. Tuhan, aku mengaku sakit Tuhan rasanya, sulit untuk memaafkan, benci, yang ada hanya kemarahan. Tuhan, aku marah. Akui itu di hadapan Tuhan. Begitu juga saat kita meninggikan diri. Tuhan, aku mengakui bahwa aku meninggikan diri. Tidak ada satupun orang lain yang tahu, tapi Engkau mengenal, Engkau mengetahui hatiku. Aku mau minta ampun Tuhan di hadapan Tuhan. Aku mengakui kesombonganku di hadapan Tuhan.
firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup dan bekerja. Dikatakan tadi, firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Beda dengan nasihat-nasihat dunia. Mungkin nasihat-nasihat dunia, oke, kita tahu, tapi itu tidak berkuasa untuk mengubah hidup kita. Beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan kita, mengubah hidup kita, menguduskan kita hari demi hari. Tapi firman Tuhan itu hanya bisa bertumbuh, mengubah hidup kita ketika kita mau menerimanya dengan lemah lembut. Artinya apa? Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut itu mau rendah hati untuk dikoreksi. Ketika Tuhan mengingatkan kita, jangan sombong. Kalau kita tidak mau menerima dengan lemah lembut, pasti aku harus sombong kok. Ya, firman itu akan bertumbuh kalau kita mau menerima dengan rendah hati. Ya, aku mau dikoreksi Tuhan. Kalau kita renungkan, kadang firman itu terasa keras, menghantam kita. Kadang menegur, kadang menyentuh bagian terdalam yang kita tutupi. Tapi saat kita mau menerimanya, Roh Kudus akan menolong kita, menolong supaya firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga orang lain bisa melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Itu poin yang kedua, terima. Tadi pertama dengar, yang kedua terima. Sekarang yang ketiga, lakukan. Ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan adalah ketika dia melakukannya. Kalau dia hanya sekedar tahu tapi tidak melakukan, perlu dipertanyakan, apakah kamu benar-benar mempercayainya? Ya. Kalau kita benar-benar percaya pada firman Tuhan, kita pasti melakukannya. Iman yang sejati itu selalu diikuti oleh ketaatan. Kalau kita hanya dengar tapi tidak melakukan, kita sedang menipu diri kita sendiri. Yakobus berkata di dalam ayat yang kita baca, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan seperti orang yang melihat mukanya di cermin lalu pergi dan segera lupa seperti apa wajahnya. Artinya seperti ini. Orang melihat mukanya di cermin itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian Tuhan menunjukkan kepada kita, mengkoreksi siapa diri kita. Oh, ini loh kamu anak, kamu tuh sedang menyimpan kesalahan, kamu tuh sedang meninggikan diri di hadapanku. Dan setelah melihat itu, oke, saya tahu Tuhan, saya meninggikan diri. Pergi. Tidak melakukan, terus lupa apa yang sudah Tuhan nyatakan. Itu artinya menipu diri sendiri. Tuhan sudah menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, tapi kita lebih memilih untuk melupakan itu dan tidak berubah, tetap melanjutkan kehidupan dosa kita. Orang yang melakukan firman, ia seperti orang yang menatap ke dalam hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Dan karena ia melakukannya, ia akan berbahagia dalam perbuatannya. Jelas beda ya. Diingatkan, bertobat, kemudian melakukan. Diingatkan, tapi sudahlah, lupakan.
Ya, ini poin yang ketiga, lakukan. Dengan terima, lakukan. Sederhana ya. Tapi kalau kita renungkan, mungkin yang sering terjadi adalah dengan terima, jadikan senjata. Kadang kita menggunakan firman Tuhan itu untuk membenarkan diri kita atau untuk menghakimi orang lain. Misalnya, kita pakai firman Tuhan sebagai senjata kita untuk berbuat dosa. Kita tahu kita sedang berbuat dosa, kemudian kita bilang seperti ini, gak apa-apa lah, penting jujur seperti ini. Kita kan memang berdosa di hadapan Tuhan dan Tuhan sayang sama orang-orang yang berdosa. Senjata untuk terus-menerus berbuat dosa. Betul, Tuhan menyayangi, mengasihi orang-orang berdosa. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa sehingga Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, diambil supaya tidak berbuat dosa lagi. Kebenarannya yang dipakai tadi hanya setengah. Tuhan menyatakan kebenaran, kita pakai setengah. Setengahnya untuk membenarkan diri kita. Kemudian contoh lain misalnya, kita pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Pakai senjata kita untuk menghakimi orang lain. Misalnya, ini mungkin tidak terjadi ya, mau pinjam uang ke teman, kemudian teman bilang, oh maaf saya tidak bisa memberikan pinjaman. Ingat firman Tuhan, Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta padamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kita pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain supaya kita mendapat apa yang kita mau. Itu juga tidak benar. Ketika kita benar-benar menghidupi firman, kita tidak akan sombong, kita tidak akan merasa paling benar. Ketika kita benar-benar menghidupi firman, kita akan rendah hati, makin penuh dengan belas kasihan, dan makin serupa dengan Kristus. Dengar, terima, lakukan. 3 kata sederhana, tetapi disitulah letak kedalaman iman kita. Dan hari ini biarlah Tuhan sendiri yang menyelidiki hati. Kita renungkan, apakah kita hanya menjadi pendengar firman atau sudah menjadi pelaku firman? Apakah firman Tuhan hanya ada di pikiran atau sudah mengubah cara kita berbicara, cara kita bekerja, dan cara kita memperlakukan orang lain? Bagi kita yang hidup di perantauan, yang setiap hari mungkin menghadapi banyak tantangan, firman Tuhan adalah kekuatan. Tapi kekuatan itu baru terasa ketika kita menghidupi firman itu. Kiranya setiap hari kita belajar menjadi orang yang cepat mendengar, lemah lembut untuk menerima firman, dan berani untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.